Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofila Mafiroh, NIM 241B10014. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling krisis. Yuk ikut kesurannya. Nah, konseling krisis adalah bantuan yang diberikan kepada konselor untuk seseorang yang mengalami masalah berat dan mendadak, sehingga ia merasa sedih, berat, dan kehilangan arah. Tujuan konseling krisis adalah menenangkan konseli, membantu konseli merasa aman, dan membimbingnya agar bisa menemukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalahnya. Di sini saya ada sebuah contoh kasus, yaitu dari seorang konseli yang bernama Rizka. Jadi, kenapa Rizka ini termasuk ke dalam konseling krisis? Saat saya memahaminya, Rizka ini termasuk konseling krisis karena Rizka kehilangan orang yang sangat dia cintai, yaitu orang yang paling terdekat berupa kedua orang tuanya. Yuk kita lihat gimana proses konselingnya. Baik, di sini Rizka perkenalkan ibu dengan Ibu Sofi. Baik, apakah Rizka tahu kenapa Rizka dipanggil ke sini sama ibu? Tidak. Baik, karena Rizka tidak tahu kenapa ibu panggil ke sini, jadi ibu akan jelaskan sekarang. Jadi ibu panggil Rizka ke sini adalah untuk supaya Rizka ini bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih fokus ke pelajaran. Apakah Rizka sudah mengerti? Jadi Rizka kan kemarin katanya kedua orang tuanya meninggal. Jadi saya ikut berduka cita atas kehilangan itu yang kamu alami ya. Sekarang saya mau tanya ke Rizka, apa hal yang paling berat yang Rizka rasakan saat ini? Saya sedih sekali, Bu. Saya merasa hidup saya kosong setelah orang tua saya meninggal. Baik, jadi saat ini Rizka merasa hidupnya kosong setelah orang tuanya meninggal, betul begitu? Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Kalau begitu, mari kita pelan-pelan lihat dulu. Menurut Rizka, apa yang paling Rizka butuhkan saat ini agar merasa sedikit tenang? Saya butuh ada orang yang menemani saya, Bu. Saya juga ingin bisa berhenti menangis terus. Itu sudah menjadi petunjuk yang sangat baik, Rizka. Siapa kira-kira orang terdekat yang paling mungkin bisa Rizka ajak bicara atau minta ditemani? Mungkin kakak saya, Bu. Bagus. Kalau kamu menghubungi kakak kamu, apa yang ingin Rizka sampaikan kepadanya? Saya ingin bilang kalau saya sedang sedih dan butuh ditemani. Itu kalimat yang jelas ya. Menurut Rizka, selain minta ditemani, hal apa lagi yang mungkin bisa Rizka lakukan agar lebih tenang? Mungkin saya bisa tarik napas pelan, lalu cerita ke kakak saya. Bagus sekali. Jadi Rizka sudah menemukan 2 langkah. Nah, yang pertama menghubungi kakaknya, dan yang kedua menenangkan diri dengan nafas pelan. Setelah itu, apa langkah kecil berikutnya yang ingin Rizka lakukan? Saya ingin coba makan dan tidur lebih teratur, lalu pelan-pelan kembali menjalani aktivitas. Itu pilihan yang baik. Jadi hari ini Rizka sudah punya rencana sendiri, yaitu menghubungi kakaknya, menenangkan diri, dan mulai kembali ke aktivitas sedikit demi sedikit. Ya, Bu, saya jadi lebih tahu apa yang harus saya lakukan. Bagus, Rizka. Saya senang Rizka bisa menemukan langkahnya sendiri. Saya akan tetap mendampingi Rizka dalam proses ini. Jadi, dari kasus ini, konselor menangani kasus ini dengan cara empati, memberikan dukungan,
memberikan rasa aman, dan membantu konseli untuk menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi, dari yang awalnya tidak tenang menjadi tenang, menjadi bisa menemukan langkah-langkah atau alternatif sendiri untuk mengatasi masalahnya, sehingga konseli bisa menentukan langkah untuk misalnya terjadi semacam krisis itu lagi. Terima kasih. Dengan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.